meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Jadi Bu, ini selanjutnya saya ingin wawancara Ibu karena ada skripsi saya tentang dunia analisis proses pembelajaran seni tari pada kegiatan ekstrakurikuler di SD 1 Yosmedan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai? Ya, siap. Terima kasih sebelumnya Bu. Pertanyaan yang pertama itu, apa tujuan utama kegiatan ekstrakurikuler seni tari di sekolah Ibu? Tujuan utamanya sebenarnya untuk mengembangkan bakat dan anak dalam bidang seni tari. Itu sih utamanya. Pertanyaan selanjutnya Bu, mengapa materi tari tertentu dipilih untuk siswa? Materi tari itu dipilih siswa supaya mereka semakin percaya diri. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu menyusun program pembelajaran seni tari? Sebenarnya menyusun program seni tari itu ada dulu, langsung dari kantor kita rapat dulu, baru menyusun laporan tahunan, kemudian dimasukkan laporan bulanan, kemudian masukkan dia dalam satu bulan itu ada 2 kali pertemuan, yang pertama dan ketiga. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, kapan kegiatan ekstrakurikuler seni tari dilaksanakan? Nah, itu biasanya kita sebelumnya kapan minggu pertama dan minggu ketiga, dan saya bulan itu di hari Sabtu tadi. Pertanyaan selanjutnya Bu, media apa saja yang digunakan dalam pembelajaran seni tari? Media laptop, speaker, remote. Pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana metode pembelajaran tari diterapkan kepada siswa? Metodenya semampunya, karena ngajarin pakai tari, ngajari wali kelas kan, jadi yang digunakan hanya guru yang dari itu pulang, baru sebenarnya dia pulang pulangannya sederhana. Pertanyaan selanjutnya Bu, di mana kegiatan latihan tari biasanya dilakukan? Biasanya itu kalau Kalimantan itu di ruangan kecil, lantai bawah. Di ruangan kelas lah, kalau sudah mampu bagus dengan panas tadi baru di lapangan. Pertanyaan selanjutnya Bu, siapa saja siswa yang paling aktif mengikuti kegiatan tari? Saya kalau tari yang udah masuk ke tari itu mereka semua hobi. Karena memang dari awal kita sudah kasih workshop sama mereka, memilih ekskul apa yang mereka minati. Jadi mereka semua antusias senang, cuman waktunya hanya sedikit. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya Bu, apa saja yang dipersiapkan sebelum latihan tari dimulai? Sebelum tari dimulai kita persiapkan peralatan sebenarnya lah, fokus juga. Kemudian anak-anaknya sudah diumumkan di kantor supaya berkumpul di ruang satu. Pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana dukungan sekolah terhadap kegiatan seni tari? Ini sangat bagus. Pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana Ibu memulai kegiatan latihan tari? Mulai kegiatan tari sama seperti belajar biasa, awal berdoa, kemudian kita buka link tarinya, lalu kita pelajari. Guru memantau, baru membantu gerakannya. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana cara Ibu menjelaskan gerakan tari kepada siswa? Cara menjelaskan sebenarnya kita udah digital learning, langsung aja beli YouTube kami fokus. Baru kalau ada gerakan yang susah seperti jumbo-jumbo itu kita sederhanakan dengan bantuan gerakan dulu. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, mengapa metode demonstrasi digunakan saat latihan tari? Karena mereka kan lebih paham itu, karena anak itu terkadang harus penjelasan dulu baru mereka paham. Jadi nggak selamanya itu mereka bisa menilai dari itu. Pertanyaan selanjutnya Bu, apa bentuk keaktifan siswa selama latihan berlangsung? Pasti pun yang mereka khusus menggunakannya, bahkan mereka kadang memberikan tim yang baru, terbaru dari kali-kali itu. Pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana penggunaan musik membantu pembelajaran seni tari? Musik itu sangat berpengaruh musik, karena kalau nggak ada musik nggak enak. Nah, kalau ngomong aja dulu dengan hitungan 1 sampai 8 nggak efektif. Jadi dengan adanya musik dan fokus itu lebih bagus dan efektif. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana komunikasi Ibu dengan siswa saat latihan? Komunikasi enjoy aja, karena dia lebih buat pembelajarannya kognitif. Jadi kalau untuk pembelajaran untuk bakat seperti ini kita santai aja. Pertanyaan selanjutnya Bu, pertanyaan selanjutnya, siapa siswa yang sering membantu teman saat latihan tari? Yang paling sering membantu saat tari itu anak
bahkan yang kecil kelas 4. Pertanyaan selanjutnya Bu, kendala apa yang sering terjadi saat pembelajaran tari berlangsung? Nah, dalam pembelajaran tari ini berhubung di weekend, mereka adalah yang izin karena mau jalan-jalan sama keluarga. Jadi sih yang lain nggak ada kendala. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu menjaga fokus siswa selama latihan? Sebenarnya menjaga kefokusan anak-anak dengan mengatur pelayanan fokus mereka akan fokus. Pertanyaan selanjutnya Bu, mengapa siswa terlihat antusias mengikuti kegiatan tari? Karena sebelumnya pun mereka sudah memang memilih tari untuk ekstrakurikuler mereka. Jadi mereka memang suka tari, suka menari, katanya suka menari. Jadi mereka tetap antusias. Pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana cara Ibu menilai kemampuan menari siswa? Menilai kemampuan siswa itu kita akan menilai setelah 2 bulan pertemuan. Jadi kita tahu mana gerakannya bisa ditiru enggak atau efektif enggak. Jadi kita buat lagi itu kita buat anak-anak yang udah bisa gerakan sampai belum dia bisa gerakan kita buat di depan. Kalau memangnya agak kurang itu di belakang. Jadi boleh bisa di mereka lakukan lagi. Pertanyaan selanjutnya Bu, kapan evaluasi pembelajaran tari biasanya dilakukan? Itulah evaluasi biasa bulan kedua atau bulan ketiga. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, apa perubahan yang terlihat pada siswa setelah mengikuti tari? Oh, perubahannya mereka lebih percaya diri, malu-malunya jadi hilang. Gitu. Pertanyaan selanjutnya Bu, siapa siswa yang menunjukkan perkembangan paling baik? Paling baik itu sebenarnya itu masuk ke perkembangan kelas 4 karena mereka masih mau masuk di kelas tinggi, belum tumbuh perkembangan, belum puber kan, jadi mereka masih taat, tidak kita bilang itu. Jadi mereka memang masih semangat, masih lumayan bagus. Pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana tindak lanjut jika siswa mengalami kesulitan? Tindak lanjut mengalami kesulitan kita karena pertemuan hanya 2 kali per bulan, kita buat grup di mana grup tersebut ada guru tari dengan 2 orang setiap grupnya dan ada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Jadi kita infokan di situ. Mohon perhatian anak didik kami yang tercinta, yang terkasih, silakanlah tunggu orang tua di bawah karena ruang kelas kita akan dibersihkan oleh Bapak Ibu Unit Service. Tolong anak didik kami yang di lantai 2 untuk semuanya tunggu orang tua di bawah. Lebih bagus lagi gitu. Baik, pertanyaan Terima selanjutnya, kasih. bagaimana dukungan orang tua terhadap kegiatan tari siswa? Dukungan orang tua itu sangat bagus karena di mana di sini yang di ekskul juga mereka ikut di dalam les tari di luar. Jadi mereka itu kadang mereka yang ngajari kita. Kalau seperti ekskul tahun lalu lebih antusias lagi, mereka itu memang seperti anak dancer. Jadi mereka bisa jadi tutorial teman-teman dan membantu guru. Karena mereka ikut ekskul itu juga les keluar. Pertanyaan selanjutnya Bu, apa faktor yang paling mendukung keberhasilan kegiatan tari? Faktor mendukung itu hanya kemauan anak-anak. Jadi kalau mau anak-anak mengikuti tari tersebut, ekskul tersebut, mereka akan bagus. Karena tanpa kemauan yang bagus, tidak akan terlaksana dengan baik. Pertanyaan selanjutnya Bu, mengapa masih ada siswa yang kurang fokus saat latihan? Nah itu dia kurang fokus. Satu karena langsung Sabtu pulang, kita 10 menit langsung masuk ekskul. Ada yang lapar lah, ada yang ingin pulang lah, ada karena weekend nggak fokus gitu aja. Pertanyaan yang terakhir Bu, bagaimana harapan Ibu terhadap kegiatan seni tari ke depan? Harapan saya seni tari ke depan sih, karena memang sebenarnya itu sebenarnya nggak bilang saya, cuma saya hobi menari, saya dibuat kesini mendampingi ekskul tari, ya saya belajar lagi, kemudian anak-anak itu saya lebih semangat lagi supaya lebih suka dengan tari dan percaya diri. Terima kasih Bu karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk diwawancarai. Semoga kegiatan ekstrakurikuler tari semakin baik di sekolah ini. Terima kasih ya Bu. Jadi kamu benar
media yang kamu membantu pada pelajaran? Media sosialnya dari Selanjutnya, apa yang kamu siapkan sebelum latihan? Selanjutnya, mengapa kamu siap? Selanjutnya, siapa yang menyuruh kamu selanjutnya, siapa teman yang sering kamu Gabriela sama Denisha. mereka suka sekali. Kemudian, apa manfaat yang kamu rasakan dari kegiatan kamu? Dan tahu harian kalau ada tadi itu bisa saya lakukan Selanjutnya, bagaimana pembina mengajarkan gerakan kaki? dengan cara media. Jadi kalau ada tadi Selanjutnya, apa yang kamu lakukan saat latihan itu? Ya, bagaimana bersama dengan teman sahabatnya? jadi kalau ada di sekolah, kayak contoh kalau ada ini, jadi tahu Gerakan apa yang paling sulit kamu lakukan? kayak yang tadi kan ada ininya, jadi kalau terlalu berat Selanjutnya, bagaimana musik yang membantu kamu saat pelan kamu Selanjutnya, mengapa kamu tetap semangat saat terkenal aja. Selanjutnya, bagaimana suasana latihan kali di sekolah? Selanjutnya, apa kamu biasanya datang ke festival apa? Satu ya. Kalau pulang sekolah Kapan kamu pada saat bagaimana cara pembina membantu saat kamu kesulitan? dikasih tahu saya tanya benar, tapi kalau nggak bisa nanti Apa pengalaman yang paling menyenangkan saat Selanjutnya, bagaimana pembina menilai kemampuan menari kamu? nilainya jadi kalau dilihat contoh dari hari jadi kalau kemudian harinya jadi kalau udah bagus berarti nanti tidak Selanjutnya, apa perubahan yang kamu rasakan setelah satu kali? Perubahan yang kamu rasakan. Selain itu, selain itu selanjutnya, pernahkah kamu mengikuti lomba atau pentas seni dari sekarang? Itu di mana? di Tiara sama waktu Itu lomba. Itu tarian dance. Selanjutnya, gerakan apa yang sering sudah kamu kuasai? Selanjutnya, bagaimana dukungan orang tua terhadap kegiatan kamu?
kebijakan yang salah? Jadi kalau di akhirat itu nanti bintang Selanjutnya, apa harapan terhadap kegiatan kalian di sekolah? harapannya bisa baik lagi ngajarinnya, karena kalau mengajarinnya caranya komunikasi. Bagaimana agar kegiatan tari menjadi lebih menarik? Jadi kalau penarinya lebih menarik dengan cara kalau ada orang yang di tengah-tengah waktu gerakannya berbeda, yaitu dengan baju yang berbeda. Jadi kalau cuma sampingnya itu nanti kalau di tengahnya nari, jadi nanti mereka itu hadap semua ke tengah-tengahnya. Yang kakak bisa tanya sama kamu. Terima kasih atas informasinya. Mahasiswa dari dan masuk ke tempat sini ingin mempercayai kamu tentang singkatnya kakak ambil jurusan itu tentang proses pembayaran tari pada kakak ingin tahu kamu siapa. Apakah benar kamu bisa kamu tadi? Di sini kakak ada beberapa pertanyaan dan ingin menanyakan kamu apakah sudah siap untuk menjawabnya? Di sini ada 30 pertanyaan yang ingin kakak tanyakan. Yang pertama itu, mengapa kamu mengikuti kegiatan? Mengapa kamu mengikuti kegiatan? Selanjutnya, tanya apa yang paling kamu suka? Contohnya apa? Selanjutnya, apa latihan kalian lakukan? Latihan apa? Itu di jam? Total jam. Oke, selanjutnya, apa media yang membantu kamu belajar tari? Fasilitas. Selanjutnya, apa yang kamu siapkan sebelum latihan? Mengapa kamu senang mengikuti tari? Dari kapan? Siapa yang mendukung kamu mengikuti tari? Selanjutnya, di mana latihan tari biasanya? Selanjutnya, siapa teman yang sering berlatih sama kamu? Apa manfaat yang kamu rasakan dari kegiatan tari? Dirasakan kamu? Selanjutnya, bagaimana pembina melanjutkan gerakan tari? Selanjutnya, apa yang kamu lakukan saat latihan tari? Selanjutnya, bagaimana kerjasama dengan teman-teman? Kalau teman kamu ada kesulitan, saling bantu kalian? Ya. Gerakan apa yang paling sulit kamu lakukan dalam tari tradisional tadi? Bagaimana musik membantu kamu saat menari? Ya. Mengapa kamu tetap semangat saat latihan tari? Bagaimana suasana latihan tari di sekolah? Kamu rasakan suasananya hening atau terlalu hidup? Selanjutnya, kapan kamu biasanya datang? Selanjutnya, bagaimana cara pembina membantu saat kamu kesulitan? Jadi, kita mau membuat kayak gini. Selanjutnya, apa pengalaman paling menyenangkan saat latihan tari? Bagaimana pembina menilai kemampuan menari kalian? Kamu yang mau mengajarkan contohnya, Bina, kamu bisa nari dari asal latihan. Apa perubahan yang kamu rasakan setelah tari? Saya lebih bisa nari. Pernahkah kamu mengikuti lomba atau pensi tari? Itu antar sekolah? Selanjutnya, gerakan apa yang sekarang sudah kamu kuasai? Gerakan itu misalnya kamu lebih suka gerakan yang lambat, slow, atau gerakan yang cepat, atau yang lambat. Bagaimana dukungan orang tua terhadap kegiatan tari? Apakah kamu di rumah juga sering melakukan tari? Apa yang membuat kamu mudah belajar tari? Mengapa
Kenapa terkadang kamu sulit fokus sama belajar kamu? Apa faktornya? Kenapa kamu tidak susah untuk meniru gerakan tersebut? Faktor dari teman yang baru juga atau guru yang baru juga mengajari? Bagaimana cara kamu memperbaiki gerakan yang salah tadi? Apa harapan terhadap kerja dengan sekolah? Misalnya kamu nanti pengennya hari ini seperti ini. Semoga kedepannya kamu makin banyak. Bagaimana agar kegiatan tadi menjadi lebih menarik? Tadi kamu mengajak teman-teman juga. Ayo ini menarik. Oke, terima kasih karena kamu sudah mau menjawab pertanyaan dari kakaknya. Semoga betul. Terima kasih. Selamat siang Pak, terima kasih karena Bapak sudah mau menyempatkan waktunya. Izinkan Pak saya perkenalan, nama saya Fisa Malis Mata. Saya dari mahasiswa Universitas Katolik Kelas Medan ingin mewawancari Bapak terkait dengan judul skripsi saya tentang analisis proses pembelajaran seni tari pada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah Santo Yosef Medan. Jadi Pak, apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Oke, saya bersedia. Di sini ada 30 pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Bapak. Yang pertama itu Pak, mengapa sekolah menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler seni tari? Kenapa sekolah menyelenggarakan itu? Pertama itu mengembangkan bakat dan kreativitas anak. Itu yang pertama, kreativitasnya dan bakat yang dimiliki anak. Itu dia. Iya. Pertanyaan selanjutnya, apa tujuan utama kegiatan ekstrakurikuler seni tari di sekolah ini Pak? Tujuannya itu pertama itu adalah meningkatkan bakat dan kemampuan peserta didik. Bagaimana bakat-bakat yang selama ini yang ada pada anak. Yang mungkin di sekolah ini lah dapat mereka kegiatan ekstrakurikuler. Kenapa? Karena di dunia pendidikan non formal itu tidak ada. Jadi kan pendidikan formal ini sekolah itu menjadi ekstrakurikuler ini bukan hanya seni tari aja sebenarnya, tapi banyak juga. Tapi kita coba gali siapa tahu ada bakat dari anak didik kita yang selama ini mereka tidak tunjukkan. Terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sekolah merencanakan program kegiatan ekstrakurikuler seni tari setiap tahun ajaran Pak? Perencanaannya pertama itu kita sosialisasi dulu dengan orang tua siswa. Itu biasanya itu di awal tahun ajaran baru semester 1 kita sosialisasi kepada orang tua siswa kelas 1 sampai kelas 6. Jadi nanti setelah sosialisasi ini nanti kita buat Google Form. Google Form itu nanti anak memilih ekstrakurikuler apa yang mereka pilih. Jadi salah satu yang kita tonjolkan di sesi ini itu adalah tarian. Nah itu dia. Jadi setelah nanti anak-anak dibantu orang tua siswa untuk mengisi Google Formnya, dari situ nanti kita rekapitulasi ekstrakurikuler mana yang diikuti anak didik kita kelas 1 sampai kelas 6. Itu dia. Jadi yang pertama ya sosialisasi dulu biar orang tua itu paham apa saja kegiatannya yang kita berikan kepada anak peserta didik. Itu dia. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang menentukan pembina ekstrakurikuler seni tari dan bagaimana proses penentuannya Pak? Yang menentukan pembina ekstrakurikuler ini kan untuk melatih anak-anak itu ditentukan oleh kepala sekolah dan wakil. Jadi itu dilihat dari kemampuan tenaga pengajar tidak dari sini. Jadi siapa yang gurunya yang lebih relevan kepada seni tarinya itu kita tempatkan di sana. Itu dia. Pertanyaan selanjutnya, kapan kegiatan ekstrakurikuler seni tari biasanya dijadwalkan Pak? Kalau program selama ini kegiatan itu dilaksanakan sebulan itu 2 kali, yaitu minggu pertama dengan minggu ketiga. Tetapi untuk tahun ajaran depan kita rubah, kita tingkatkan lagi. Jadi itu anak-anak mendapatkan 3 kali dalam sebulan. Itu minggu pertama, kedua, dan ketiga. Jadi tahun ajaran ini kita naikkan 1 tingkat lagi latihan, jadi 3 kali dalam sebulan mereka dapatkan. Itu ya. Pertanyaan selanjutnya, fasilitas apa saja yang disediakan sekolah untuk menunjang pembelajaran seni tari Pak? Oke, fasilitas yang disediakan di sekolah yang pertama itu ruangan. Itu ruang kelas kita modifikasi, kemudian nanti ditambah nanti disediakan oleh dari sekolah. Jadi sarana prasarana pendukung memang sudah kita siapkan jauh dari sebelumnya. Jadi guru beserta anak-anak kegiatan ekstrakurikuler itu tinggal langsung menggunakannya. Itu dia. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana bentuk dukungan sekolah terhadap pelaksanaan pembelajaran seni tari Pak? Kalau dukungan sekolah yang pertama itu memang kita motivasi guru dan bagaimana sebenarnya mereka untuk menampilkan kreativitas anak. Yang pasti dukungan dari sekolah itu yang pertama itu wajib kita lakukan. Kenapa? Karena biar ada sebenarnya data sekolah ini kepada pihak luar. Artinya kan guru itu kan multi. Nah, jadi kan guru pun bisa dari segi akademik mereka mampu, dari ekstrakurikuler seni tari itu juga mampu. Jadi kan dukungan itu tak perlu kita berikan kepada guru kita. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kegiatan seni tari dianggap penting bagi pengembangan siswa? Itu memang penting ya untuk pengembangan seni tari ini karena anak-anak itu kan bukan hanya mendapat nilai akademik. Karena tidak selamanya nilai itu diukur dari hasil outputnya, hasil dari nilai rapotnya. Jadi anak itu mungkin dari segi akademiknya dia kurang, tapi mungkin dari talenta yang lain mungkin dia lebih menonjol. Karena kan tidak sama kemampuan setiap anak. Pertanyaan selanjutnya Pak, siapa saja yang terlibat dalam mendukung perencanaan kegiatan seni tari? Yang terlibat di sini yang pertama itu intinya satu, kita tetap lakukan kepada yayasan ya kegiatan ini, kemudian nanti itu dari dinas pendidikan terkait, ya kita kecamatan bukan ada, kemudian komite sekolah dan orang tua siswa. Terima kasih Pak. Yang selanjutnya Pak, bagaimana sekolah mengatur pelaksanaan kegiatan seni tari agar berjalan dengan terstruktur? Itu kenapa dibuat secara struktur satu. Kita yang pertama memang kegiatan ekstrakurikuler ini memang kita jadwal secara terperinci supaya apa tidak ada nanti kendalanya antara ekstrakurikuler yang satu dengan yang lain itu bertabrakan. Jadi contoh misalnya seni tari kita buat hari Senin dan Selasa. Itu tergantung juga berapa banyak peminat untuk ekstrakurikuler tari ini dari kelas 1 sampai kelas 6. Dari sini nanti kita menentukan kapan mereka melaksanakan jadwal untuk kegiatan ekstrakurikuler seni tari. Itu dia. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pelaksanaan pembelajaran seni tari di sekolah ini Pak? Pelaksanaannya. Ya, Pak. Untuk pelaksanaannya itu kita lihat dulu regulasinya. Kita kalau misalnya contoh yang selama ini tahun ajaran yang 2025-2026 itu seminggu mereka dapat 3 kali. Jadi kelas 1 dengan kelas 2, kelas 3 dengan kelas 4, kelas 5 dengan kelas 6. Itu pun dilihat nanti dari jumlah anak yang mendaftar. Jadi kalau misalnya di kelas kecilnya itu lebih sedikit, ya udah kita gabungkan dia. Jadi tidak terus kemungkinan kelas kecil bisa gabung ke kelas besar. Gitu ya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran pembina dalam pelaksanaan pembelajaran seni tari Pak? Peran pembina di sini satu, selain mereka melatih anak-anak untuk kegiatan ekstrakurikuler ini, disiplin satu yang harus kita utamakan kepada anak. Disiplin itu contohnya, jam berapa kita mulai kegiatan itu, anak-anak itu memang harus on time. Kemudian jadwal itu berapa lama, di sini kita jadwal itu 1 jam per pertemuan. Jadi jam 2 kita mulai, ya selesai jam 3. Itu dia. Pertanyaan selanjutnya, siapa saja siswa yang aktif mengikuti kegiatan seni tari Pak? Yang aktif itu seperti saya katakan tadi itu mulai dari kelas 1 sampai kelas 6.
Nah, jadi semua pilihan dari anak-anak. Ya seperti kata tadi di awal tadi itu di Google Form telah mereka mengisi, ya baru nanti orang tua membantu anak. Ya artinya kan komunikasi dengan orang tua nanti di rumah. Kegiatan ekstrakurikuler apa yang mereka minati. Itu dia. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pembelajaran seni tari diterapkan agar siswa mudah memahami gerakan? Untuk penerapannya yang pertama memang kalau misalnya kita lihat dari di lapangan itu video dulu kita tampilkan kepada anak. Jadi nanti pembina itu menampilkan videonya itu melalui layar infocus kita. Setelah nanti mereka tampilkan, baru nanti pembina dengan anak-anak bekerja sama. Itu dia. Selanjutnya, media apa yang digunakan untuk membantu pembelajaran seni tari? Media yang kita gunakan di sini itu infocus. Jadi itu pakai layar besar nanti kita dalam ruangan kelas nanti. Jadi infocus setiap ruangan kita di sini kan sudah ada. Jadi kan guru hanya tinggal menyiapkan sarannya seperti laptop. Jadi nanti speaker itu sudah ada, ditambah infocus kita nanti. Jadi tembakan dari infocus itu nanti anak memperhatikan layarnya. Itu dia. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kedisiplinan siswa saat mengikuti ekstrakurikuler seni tari, Pak? Untuk kedisiplinan ini sebenarnya itu dilihat dari waktunya ya, karena di sini kan kita SPD dilaksanakan itu setelah pulang sekolah. Jadi pulang sekolah itu 15 menit kita kasih istirahat. Setelah itu nanti ada nanti tanda dari sekolah bel menandakan anak-anak masuk. Jadi setelah bel itu berbunyi, anak-anak baru masuk ke ruangannya masing-masing, di mana mereka posisi untuk kegiatan ekstrakurikuler termasuk untuk ekstrakurikuler seni tarinya. Itu ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana komunikasi antara pembina dengan siswa selama kegiatan berlangsung? Untuk komunikasi itu kita serahkan kepada guru pembina. Jadi artinya kan anak-anak itu kan menari di depan. Di sini tuh guru pembina bukan hanya satu ya. Ada dua, jadi satu di depan, satu di belakang. Jadi guru yang di depan pembina itu akan memperhatikan. Guru yang satu lagi itu di belakang untuk melihat anak mana yang belum bisa. Jadi kan tetap mereka fokus pada salah satu guru pembina, satu pendamping itu untuk mengkoordinir anak-anak yang latihan. Pertanyaan selanjutnya, kendala apa yang sering dihadapi sekolah dalam pelaksanaan seni tari? Kendala yang kita hadapi ini kan kegiatan ekstrakurikuler. Memang itu kan wajib, memang kita serahkan kepada orang tua. Tetapi kendala yang itu kan karena kan anak-anak di sini kan ada juga les. Jadi lesnya itu dengan jadwal kita tentukan dari sekolah itu kadang bisa terbentur. Jadi kita mencoba memang meminimaliskan. Kalau misalnya jadwal les itu misalnya bisa diubah, kita coba kondisikan dari sekolah. Jadi tetap kita bersama dengan orang tua bagaimana baiknya supaya kegiatan ekstrakurikuler ini anak yang mereka titipkan sama kita teman-teman itu bisa berjalan dengan baik. Jadi contoh misalnya, kalau misalnya dominan orang tua anak misalnya les di luar kali ini, kita coba lagi pendekatan lagi kepada orang tua lain bagaimana kita tempatkan. Jadi tetap kita bersama dengan orang tua untuk menentukannya. Artinya kita tetap bersama orang tua bersama untuk menentukan jadwalnya. Walaupun sebenarnya itu ada kebijakan sekolah menentukannya. Orang tua kan sebenarnya harus mengikuti aturan dari sekolah. Tetapi aturan sekolah itu untuk penetapan itu untuk kegiatan ekstrakurikuler itu tetap kita bersama dengan orang tua. Gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dukungan orang tua terhadap kegiatan seni tari siswa? Untuk dukungan saya sampai saat ini banyak terima kasih kepada orang tua. Dukungan mereka itu sangat support kepada kita kegiatan ini seperti ini. Ya contohnya misalnya orang tua memberikan hati kepada sekolah kegiatan-kegiatan karena lomba-lomba olimpiade itu salah satu seni tari. Jadi orang tua itu memang betul-betul mendukung mulai dari sarana-prasarananya, mulai kegiatan lomba mereka tetap masuk ke sekolah. Pertanyaan selanjutnya, Pak, mengapa siswa terlihat tertarik mengikuti kegiatan seni tari? Kenapa siswa itu tertarik? Mungkin talenta ya. Ya kita nggak bisa bilang memungkiri. Karena kalau sudah dia suka namanya menari ini, ya pilihan itu kan tetap pada si anak. Untuk evaluasi ekstrakurikuler seni tari ini memang itu kita lihat dulu di lapangan. Apa saja kendala yang dihadapi guru pembina, apa yang dihadapi oleh siswa. Kalau kendala kita hadapi selama ini sebenarnya kan belum ada dampak. Kenapa? Karena kan jadwal sudah terstruktur mulai dari awal pelajaran. Jadi kalau misalnya anak itu yang kurang, ya setiap anak itu kan mempunyai kelebihan kekurangan. Mungkin anak satu orang sekali latihan tidak bisa, ada yang lain 2-3 kali baru bisa. Jadi itu kita lihat situasi yang terus di lapangan. Kalau kendala itu seperti itu ya lebih banyak itu guru pembina itu mereka latihan lebih ekstra kepada anak yang belum mampu. Pertanyaan selanjutnya, apa perubahan yang terlihat pada siswa selama mengikuti seni tari? Perubahan itu banyak. Yang anaknya itu biasanya itu pendiam, ya mungkin dengan gaya tari menari ini kan mungkin lebih banyak gerakan. Salah satu secara psikologis anak itu kan ada dua, otak kiri dan otak kanan ini. Ini sebenarnya harus seimbang. Dari segi akademik ini, ya kan sudah kita terapkan di dalam KDN, kegiatan belajar mengajar. Dari ekstrakurikuler ini kan, ya bergerak. Artinya dia bukan mengolah pikiran lagi, dan mengolah hati dan gerakan. Jadi bagaimana menyeimbangkan yang berdua ini itu yang kita lakukan. Jadi akademiknya dia mampu, ekstrakurikulernya dia mampu, itu yang kita usahakan dia sejalan dia. Gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, Pak, prestasi apa yang pernah dicapai siswa melalui kegiatan seni tari? Untuk prestasi tahun lalu kita juara apa? Dinas Pendidikan. Yaitu karena setiap tahun itu memang ada kegiatan dari Dinas Pendidikan Kota Medan ini langsung dari pemerintah kepada lomba seni tari. Itu memang yang dilombakan itu tarian daerah. Nah, jadi itu tahun lalu kita memang masuk juara kantor ini memang kita belum masuk nominasi sebenarnya. Pertanyaan selanjutnya, Pak, bagaimana sekolah memandang? Selamat pagi, terima kasih Kakak Ibu sudah meluangkan waktu untuk berbicara ini. Jadi di sini saya ingin mengatakan itu karena ada skripsi saya yang berjudul tentang analisis proses pembelajaran seni tari pada kegiatan ekstrakurikuler di SD sampai SPN. Jadi Ibu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Ibu, apakah Ibu bersedia untuk saya baca itu? Pertanyaan yang pertama itu, Bu, apa yang Ibu ketahui tentang kegiatan ekstrakurikuler seni tari? Seni tari itu kan istilahnya dibuat pembelajaran sekolah. Jadi di sistem riset ini diadakan edukasi. Pertanyaan yang kedua itu, mengapa kegiatan seni tari penting bagi siswa SD? Tidak sangat penting kenapa? Karena dari apa yang dilakukan tadi bilang mereka berubah, untuk mereka semakin berani dan tampil. Pertanyaan yang ketiga, Bu, siapa siswa yang paling tertarik mengikuti tari? Siswa yang mengikuti tadi itu yang berbakat. Istilahnya kan di sekolah kita ini banyak ekstrakurikuler. Jadi ada berbakat olahraga, ada yang berbakat sains. Jadi kalau yang berbakat yang kita itu yang memang ada jiwa yang mengikuti berbakat tari. Jadi kalau yang lain kan nggak mengikuti. Nah, jadi yang berbakat tari. Pertanyaan yang keempat, kapan siswa biasanya mengikuti latihan tari? Kalau di sekolah tadi ini, siswa mengikuti kegiatan tadi itu dimulai dari sekolah setiap hari Sabtu, minggu pertama dan minggu kedua. Jadi sebenarnya 2 kali.
Pertanyaan yang kelima, Bu, bagaimana dukungan sekolah terhadap kegiatan singkat? Dukungan sekolah dapat memberikan saran yang bagus, harus sekolah mendukung mereka memberi saran yang bisa. Pertanyaan yang keenam, Bu, bagaimana peran wali kelas dalam mendukung kegiatan kami? Kita harus mengajarkan agar mereka memiliki ilmu kepentingan. Memiliki ilmu kepentingan tadi, maka jadilah mereka tanggung jawab. Pertanyaan yang ketujuh, Bu, di mana kegiatan kami biasanya dilaksanakan? Dia tadi bersamakan kalau tadi kan di kelas kita tuh bagi kelompoknya, kalau kelas 1 kelas D, kalau kelas 2 kelas 2B itu semua menjadi bagi siswa. Pertanyaan yang ke-8, Bu, mengapa siswa tertarik mengikuti kegiatan kami? Mereka mengikuti mengikuti kegiatan tadi ya tadi pertama sudah kita memiliki banyak tadi lalu maka kalau mereka kita lagi terus akan lagi maka mereka ada kesiapan untuk menghidup maka berjalanlah dan kita tadi. Pertanyaan yang nomor 9, apa yang biasanya disiapkan siswa sebelum latihan? Yang persiapan kita itu pakaiannya yang tadinya jadi pas mereka berangkat harus mereka mempersiapkan pakaian tadi terus mereka juga tidak boleh minumnya mereka. Pertanyaan nomor 10, bagaimana kerjasama guru dengan pembina tadi? Dan kurang rasa percaya diri kalau istilahnya karena ini kalau melakukan apa percaya diri rasa aman ya. Pertanyaan nomor 11, bagaimana keaktifan siswa saat mengikuti tari? Yang mana saya sudah tadi itu mereka semangat aktif mereka dari itu kan hari Sabtu dan sekian mari itu kalau misalnya mereka mendapatkan media ini berdasarkan di buku nanti melakukan tadi itu mereka seperti sini nanti sekalian. Pertanyaan nomor 12, apa perubahan sikap siswa setelah mengikuti tari? Ya, dari keaktifan mereka yang mereka melakukan itu mereka semakin percaya diri mereka untuk melakukan tari tersebut. Pertanyaan nomor 13, bagaimana hubungan siswa dengan teman saat latihan tari? Hubungan mereka itu saling menghormati dari mereka harus saling bersama saling menghormati sehingga tidak melakukan yang baik. Pertanyaan nomor 14, kendala apa yang dialami siswa dalam kegiatan tari? Kendalanya kendala mereka melakukan latihan ini pasti Cerita baik. ya kalau kesulitan mereka sebenarnya jarang namanya anak nggak ada sulit bagi mereka terus semangat dalam berkarya budaya kan kalau masih ada kita nama jelas nih tapi kalau sudah kisah dia masih ada. Pertanyaan nomor 15, bagaimana antusias siswa saat mengikuti tari? Dan kita harus berkolaborasi ya satu sama lain kita berkolaborasi dan mereka sangat antusias dalam melakukan hal ini. Pertanyaan nomor 14, bagaimana kedisiplinan siswa dalam mengikuti tari? Menunjukkan rasa percaya diri. Dulu dalam percaya diri itu apa namanya badan diri semakin lincah bergerak dan kemudian dia masih lama ya setelah kita melakukan tadi ini badan itu semakin apa namanya ya percaya diri. Pertanyaan nomor 17, siapa siswa yang cepat memahami gerakan tari? Kalau di kelas 2 ya kelas rendah kelas 2 lincah semua ada yang lincah kelas 2 waktu di konvensi semua ada yang biasa dari konvensi kita punya dia semua lincah dan kita pasang proyek kan bisa jadi Pertanyaan nomor 18, bagaimana siswa saling membantu saat latihan? ya mereka bersama satu dengan tim dan mereka terlihat kalau ada ini yang yang pergerakannya kuat maka dia saya ini dulu saya ini dulu coba angkat dia yang masih ada sama harus memang harus ada kerjasama mereka. Pertanyaan nomor 19, apa media yang membantu siswa belajar? Ya biasanya kami akan satu jam kedua sebelum kami masuk ke media kami dulu berat ya kita perkenalkan dulu langkahnya sama tidak mana. Pertanyaan nomor 14, bagaimana komunikasi pembina dengan siswa? Misalnya kita tadi sudah Komunikasi pembina dengan siswa. ya komunikasinya bisa dua arah bertujuan untuk memberikan semangat mereka mau latihan. Nomor 21, bagaimana perkembangan siswa setelah mengikuti tari? Setelah kami mengikuti tari aktif, maka ada lomba jawabnya dari dinas, baik dari yayasan. Gampang kami itu kan, dia harus menghadapi apa yang kita buat. Jadi selama kami kami begitu, dia kami ambil apa yang cocok. Oh, kami daerah. Nah, kalau dinas membuat perlombaan, itu harus di sekolah. Jadi guru seninya nggak perlu lagi mengajar mereka, melatih mereka, hanya tinggal mengulang. Sebisa kita buat aktivitas kelas lainnya. Nomor 21, nomor 2, apa pengaruh tari terhadap kepercayaan diri siswa? Mereka sudah dapat di bangun karena saya latihan maka mereka sudah nggak ada rasa groginya sudah cantik di depan bola atau seperti yang berkata kata tadi mereka sudah kami lomba di kecamatan mudah-mudahan dari apa ini pula yang menang kan gitu. Pertanyaan nomor 23, apa
prestasi yang pernah dicapai siswa dalam hal ini? Yayasan berkelanjutan dari sekolah-sekolah kan di luar perubahan. Jadi udah dari sekolah kita ini gimana ya? Selain mereka ada menanya kalau tidak apa dia kena sekolah itu. Selain pada terlihatnya dari sekolah lain. Pertanyaan kedua, bagaimana pengaruh kali terhadap disiplin siswa? Oh ya harus diperhatikan. Tentu nanti mereka ada dapat mengikuti dari saya kesulitannya. Ya tadi kita punya besok latihan, kita sulit. Jadi kalau yang itu seperti maka mereka akan berenang. Nomor 26, bagaimana dukungan orang tua terhadap kegiatan kami? Orang juga di sekolah melihat sama dengan karena dia anaknya sama dengan kami dunia dan itu kami maka setelah dimasukkan yang ininya lah ekstrakurikuler 9 ini kan satu tahun dilatihan kan tidak ada pembimbing dan pembimbing di dalam ekstrakurikuler itu kan tidak ada kami malu harus bertampil dan ini jangan memberikan orang jadi anak apa yang kita ajarkan sama mereka kan itu kayak ini kan itu kan itu sangat mendukung kalau di dalam ya Soal nomor 6, apa faktor yang mendukung keberhasilan kegiatan kami? kegiatan kami itu ya kita intinya benar dan selalu ada waktu kalau kita untuk mewah dulu kemudian dan sini itu sini waktu itu benar jam 12:15 kita udah berumur anak itu yang kita sadar. Pertanyaan nomor 7, mengapa ada siswa yang kurang aktif saat latihan? Sebenarnya kalau ada kurang aktif saat latihan berarti ada sakit korban mereka semangat kalau saya dia yang bisa sama Pertanyaan nomor 8, bagaimana cara membantu siswa yang kesulitan kali? artinya kesabaran, ini kan kesabaran dia bisa dia mengurangi. Jadi kalau dia akan jalan nanti apa yang mudah asal sabar ini dia jadi pas lagi berapa orang dikit berapa ya ada satu orang sehingga kami untuk mengajar mereka asal ada tidak tidak ada yang kita sedikit baru dikit kalau kita mah itu mau dikit Pertanyaan nomor 29, bagaimana harapan terhadap kegiatan seni kami? harapan mereka nanti harapan menjadi berharapan terus dapat mereka contoh kalau ada desa sekolah ini dapat mereka menantikan budaya harapan sekolah kalau ini dapat mereka ambil menantikan budaya daerah kita harapan itu. Pertanyaan nomor 20, bagaimana agar kegiatan kami tetap berlanjut? Nah dari sini juga ada latihannya di kalau sudah dilakukan 2 kali sebulan dan di 2 kali ketiga maka laksanakan itu. Terima kasih karena sudah mau mengikuti acara ini. Semoga harapannya kegiatan kedua yang selalu saling membantu. Terima kasih. Supaya menunjukkan mereka pendidikan dalam tampil, pendidikan dalam berekspresi, dan dibanggakan segala bentuknya. Pertanyaan selanjutnya, siapa siswa yang paling tertarik untuk belajar? Sejauh ini siswa yang sering tertarik untuk mengikuti kegiatan tarik itu di kelas 3 dan kelas 2 ya. Mereka masih kepo-keponya kan, masih kepo-keponya mereka untuk tarik apalagi kalau hari modern, kalau mereka kelas 3 dan kelas 3. Pertanyaan selanjutnya, apa siswa biasanya mengikuti? Kami melakukan kegiatan tarik secara itu mulai sebulan di hari Sabtu, di awal minggu dan di minggu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hubungan sekolah terhadap kegiatan seni kami? Sekolah sangat harus mendukung anak dan apapun yang dilakukan anak menyangkut dengan hobinya. Jadi sekolah tidak akan menyangkut mendukung anak-anak di pengetahuannya aja, tapi tetap juga di luar daripada itu. Bagaimana peran wali kelas dalam mendukung kegiatan kami? Peran wali kelas yang paling seperti wali kelas kalau sudah di hari Sabtu di jadwalnya kita mengingatkan supaya tidak boleh sering menasihati si anak supaya bisa mengikuti dengan baik. Pertanyaan selanjutnya, gimana kegiatan kami sama bersama? Kegiatan tadi di sekolah kita juga sangat kelas di lantai 1. Pertanyaan selanjutnya, mengapa siswa tertarik mengikuti kegiatan kami? Mungkin karena sudah menjadi hobi mereka menari, jadi mereka lebih tertarik untuk menari dan lebih senang mereka berbaur dengan temannya, berekspresi, tertawa, jadi mereka lebih tertarik pada menari. Jadi kalau menari bagus juga untuk kita kayak olimpiade matematika, jadi mereka lebih bebas berekspresi. Pertanyaan selanjutnya, apa yang biasanya disiapkan siswa sebelum latihan? Yang biasanya disiapkan siswa dan sebelum ke visinya pasti harus latihan.
sekali di dalam. Dan tidak harus disuruh, mereka sudah inisiatif sekarang. Walaupun kelas-kelas rendah, kelas 1, kelas 2, mereka udah lebih inisiatif. Miss, boleh nggak gerakannya seperti ini? Jadi mereka aktif semuanya. Pertanyaan selanjutnya, apa perubahan sikap siswa setelah itu? Perubahan sikapnya paling ke ini kali ya, kerjasama yang sangatnya. Jadi lebih mampu mereka bekerja sama, lebih mampu mereka menerima apa yang dikatakan temannya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hubungan siswa dengan teman sangga? Hubungan siswa dengan temannya saling baik, mereka bisa berkolaborasi satu sama lain, bisa bekerja sama, bisa dibilangin. Pokoknya ada di sini tempat yang lagi untuk sekali. Pertanyaan selanjutnya, kendala apa yang dialami siswa dalam belajar? Kendala yang dialami siswa paling kadang kalau mereka nggak suka dari sendiri. Jadi malas gitu kan, apalagi kelas 1, 2, 3 sekarang yang udah dengan heboh-heboh dunia perkembangan ini. Jadi mereka agak sulit mengetahui, bukan sulit sih sebenarnya, agak lebih kurang semangat kalau kita bawakan dari tradisional. Jadi mereka lebih ke modern, itu paling kesulitan mereka. Pertanyaan selanjutnya, Miss, bagaimana antusias siswa saat mengikuti? Sama seperti apa tadi ya, aktifnya tadi, mereka juga sangat antusias, sangat bersemangat kalau mengikuti kegiatan tersebut. Selanjutnya, bagaimana kedisiplinan siswa dalam mengikuti kegiatan? Sangat disiplin, bisa dibilang, tidak susah. Pertanyaan selanjutnya, siapa siswa yang paling cepat memahami karakter? Siswa yang paling cepat ya, kebetulan di kelas saya kan ada ini, tidak ada kaki. Tapi yang sering saya lihat di kelas 3, mungkin karena mereka udah lebih paham ya. Di kelas 3A, mereka lebih paham, karena mereka udah kaki. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana siswa saling membantu saat belajar? Bagaimana siswa saling membantu? Mereka saling membantu dengan contohnya misalnya guru pembinanya menunjukkan melalui proyektor. Jadi mereka misalnya, contohnya saat kaki di depan, teman yang lain melihat, gitu. Jadi teman yang lain ini menegur kalau itu salah begitu. Pertanyaan selanjutnya, apa media yang membantu siswa belajar? Kita pakai proyektor di sini, kalau enggak yang di dalam belajar. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana penggunaan komunikasi pembinaan dengan siswa? Sangat baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perkembangan siswa setelah mengikuti? Sejauh ini saya sangat berkembang. Gimana siswa udah lebih berani tampil gitu kan, yang paling pertama harus kita lakukan. Mau gimana pergerakannya kalau di demam panggung yang atas kategori itu yang pertama kita lakukan di mereka dulu apalagi kelas 3 kan. Jadi mereka sudah lebih berkembang, sudah berani tampil gitu. Pertanyaan selanjutnya, apa pengaruh tali terhadap kepercayaan diri siswa? Oh, mereka lebih sangat percaya diri, walaupun gerakannya kesalahan, mereka lebih percaya diri. Apalagi karena tampilnya sama-sama, mereka merasa oh, tapi di depan, tapi center gitu. Jadi mereka sangat percaya diri anak-anak. Pertanyaan selanjutnya, apa prestasi yang pernah dicapai dalam siswa dan baik? Prestasi yang pernah, karena kan kami SRP ya, jadi kami kalau mau mengikuti lomba-lomba kayak gitu, mungkin pernah beberapa juara juga ya, soalnya karena saya juga kan, jadi saya nggak tahu sedikit banyaknya, tapi kalau tampil di lapangan kan mau seperti membuat perlombaan tadi, itu kalau prestasi mereka dapat berkelas. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengaruh tali terhadap disiplin siswa? Pengaruh tali terhadap disiplin siswa itu mereka sudah semakin disiplin, karena mereka diajarkan juga di dalam tali itu harus mengikuti, tidak neko-neko, dan mereka sudah semakin disiplin juga. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dukungan orang tua terhadap kegiatan sangat apa faktor yang mendukung keberhasilan kegiatan? Faktor yang mendukung keberhasilan? Mungkin faktor yang pertama tadi harus ada dukungan orang tua ya, karena kalau gimana kita buat kalau tidak ada dukungan dari orang tua sama saja, itu harus bekerja sama orang tua dengan baik. Yang kedua, dukungan dari bapak kepala sekolah. Jadi kalau kita melakukan kegiatan apa pun tidak diukur dengan adanya dukungan dari bapak kepala sekolah itu susah. Yang ketiga, mungkin dari dukungan wali kelas yang ditingkatkan, dan yang keempat dari siswa. Kalau kita SMP kita nggak susah, jadi itu. Dan yang terakhir mungkin dukungan untuk belajar anak, jadi pembelajaran di bawah koleksi. Sejauh ini tidak ada yang sama, jadi mereka aktif semua juga, jadi mereka tidak ada yang sama. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara membantu siswa yang sulit tentang? Cara membantu siswa yang sulit tentang kita lakukan gerakannya tadi, kita ajarkan pelan-pelan, kita hitung pelan-pelan, terus kita praktekkan itu yang paling penting, dan dibarengi dengan teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana harapan terhadap kegiatan siswa? Harapannya terhadap kegiatan seringkali ini semoga siswanya semakin lebih bisa berani, semakin disiplin, apalagi semakin bisa bertanding keluar, itu harapannya. Biar ada outputnya dari kegiatan tersebut. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana agar kegiatan tali tetap berjalan baik? Bagaimana agar kegiatan tadi Tetap berjalan dengan baik. itu tergantung ke pembinanya. Kalau pembinanya asik, seru, disiplin, pasti kegiatan tarinya anak-anaknya juga bisa berjalan dengan baik. Jadi agar terjalinnya kerjasama di dalam itu tergantung semua pembinanya. Baik, terima kasih. Kami sudah dulu untuk menginformasi tentang kegiatan tali. Semoga sekolah ini dapat baik. Terima kasih.